Hai Sobat Perkin, yuk mengurus PBG, pasti bisa. Sobat Perkin, persetujuan bangun gedung atau yang biasa disebut dengan PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. Sedangkan sertifikat layak fungsi atau yang biasa disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Sobat Perkin, apa sih perbedaan PBG dan SLF? Secara umum, perbedaan PBG dan SLF adalah PBG menggantikan izin mendirikan bangunan atau yang biasa disebut IMB dan diperlukan sebelum pembangunan dimulai. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dan dinyatakan layak digunakan. Apa saja dokumen persyaratan permohonan untuk pengajuan PBG ataupun SLF? Persyaratan yang harus ada pada saat pengajuan permohonan PBG atau SLF antara lain sertifikat tanah bisa berupa SHGB, bisa berupa SHM, dan lain-lain. Kemudian adalah KRK, keterangan rencana kota, atau PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atau K3PR, konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang pengurusannya pada Dinas PUPR Kota Batu. Kemudian, diperlukan dokumen di antara lain KTP atau KITAS, data persetujuan lingkungan untuk bangunan usaha, gambar teknis arsitektur, antara lain gambar denah, gambar situasi, gambar potongan, gambar tampak, dan gambar tapak. Gambar teknis struktur, gambar dan detail balok, kolom, fondasi, sluf, dan perhitungan teknis struktur apabila bangunan lebih dari satu lantai. Gambar MEP, Mechanical Electrical Plumbing, gambar detail proteksi kebakaran, drainase, sumber listrik, jaringan listrik, dan spesifikasi teknis MEP, data penyedia jasa perencana untuk pengajuan PBG, data penyedia jasa pengkaji teknis untuk pengajuan SLF, laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan untuk pengajuan SLF, dan surat pernyataan kelaikan fungsi untuk pengajuan SLF. Sobat Perkin, bagaimanakah cara pengajuan PBG? Langkah-langkah mengajukan persetujuan bangunan gedung atau PBG diantaranya adalah pengajuan permohonan dilakukan dengan cara mendaftar melalui situs simbg.pu.go.id. Klik daftar pada menu beranda SIMBG, pilih sebagai pemohon, isikan nama email dan password, dan klik daftar. Setelah itu, pemohon akan mendapat notifikasi pada email dari SIMBG. Kemudian, masuk ke dalam akun SIMBG dan ajukan permohonan. Lengkapi formulir permohonan dan pilih PBG untuk kondisi gedung belum berdiri, pilih SLF untuk kondisi gedung sudah berdiri. Setelah itu, siapkan dokumen administrasi dan teknis sesuai yang dipersyaratkan pada sistem SIMBG dan unggah berkas dokumen sampai akhiri pengajuan permohonan. Setelah berhasil mendaftar, pemohon dapat memantau situs simbg.pu.go.id untuk mendapatkan notifikasi proses permohonan. Apabila ada perbaikan, klik perbaiki. Dan apabila berkas telah dinyatakan lengkap, maka akan diagendakan konsultasi dengan TPT atau TPA maksimal 5 kali pertemuan. Apabila berkas pengajuan permohonan sudah dinyatakan sesuai oleh tim penilai teknis atau TPT, tim penilai ahli atau TPA, pemohon akan membayar biaya retribusi yang akan dihitung oleh petugas retribusi. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan notifikasi SK-PBG terbit. Dan untuk penerbitan PBG ataupun SLF dicetak dan diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batu. Sobat Perkin, jika ada pertanyaan berapa biaya penurusan PBG dan SLF, perlu kami informasikan bahwa pengurusan PBG ataupun SLF
hanya dikenakan satu kali saat pembayaran retribusi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kapan saatnya membayar retribusi? Pembayaran retribusi dilakukan setelah dokumen telah disetujui oleh tim penilai teknis atau tim penilai ahli, dan setelah itu akan dilakukan perhitungan retribusi oleh petugas perhitungan retribusi dengan menghitung berdasarkan luas dan prasarana yang dimohonkan. Selanjutnya, akan dibuatkan virtual account untuk pembayaran yang akan dibayarkan oleh pemohon melalui bank Jatim atau bank lain. Sedangkan, bila ada pertanyaan, berapa biaya retribusi yang perlu dibayarkan? Pemohon bisa melihat biaya retribusi bangunan pada akun SIMBG pada menu kalkulator retribusi, dan setelah itu, pemohon akan mengisikan formulir yang disediakan, dan setelah mengisi klik hitung perkiraan retribusi, akan ada estimasi retribusi yang akan dibayarkan. Tapi tentu saja, harga itu belum termasuk retribusi prasarana yang akan diperhitungkan sesuai dengan pengajuan PBG yang diajukan. Apabila Sobat Perkim membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak center pelayanan SIMBG Kota Batu pada nomor 0822 2345 7722 atau Gerai Mall Pelayanan Publik Kota Batu atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu di Balai Kota Amung Tani, Jalan Panglima Sudirman, nomor 507 Kota Batu, Gedung B, lantai 3. Yuk mengurus PBG, pasti bisa. Panduan pengajuan permohonan PBG. Akses SIMBG melalui tautan berikut: simbg.pu.go.id. Kemudian klik tombol ajukan permohonan, masukkan email dan kata sandi, dan klik tombol masuk. Pada dashboard akun pemohon, klik tombol tambah permohonan. Kemudian muncul pertanyaan tentang intensitas pemanfaatan ruang. Pilih ya apabila sudah memiliki atau pilih tidak apabila belum memiliki. Tampilan layar ketika memilih tidak. Jika memilih ya, lengkapi formulir data intensitas pemanfaatan ruang. Setelah data terisi lengkap, klik selanjutnya. Lengkapi data lokasi bangunan dan klik selanjutnya. Kemudian mengisi jumlah bukti kepemilikan tanah dan klik selanjutnya. Pilih kepemilikan bangunan gedung. Apabila memilih badan hukum atau badan usaha, maka akan diarahkan memproses melalui oss.go.id dan klik selanjutnya. Pilih kondisi bangunan saat ini, belum berdiri, sedang dibangun, atau renovasi. Kemudian klik selanjutnya. Pilih ya atau tidak untuk penggunaan desain prototipe yang disediakan. Jika pilih ya, maka akan diarahkan ke data bangunan dan jenis desain prototipe, kemudian klik selanjutnya. Pilihan terkait permanensi bangunan Anda. Untuk bangunan permanen, pilih ya, lebih dari 5 tahun, atau untuk bangunan tidak permanen, pilih tidak, kurang dari 5 tahun. Selanjutnya, pilih kategori fungsi bangunan Anda, klik selanjutnya untuk tahap berikutnya. Pilih opsi memiliki atau tidak memiliki terkait basement. Kemudian klik selanjutnya. Isi formulir data bangunan yang terdiri dari isian data umum bangunan Anda, beserta isian titik koordinat dan gambar peta lokasi bangunan Anda. Setelah mengisi semua data tersebut, kemudian klik selanjutnya. Pengisian data umum permohonan PBG Anda sudah selesai. Selanjutnya, klik tombol kirim untuk melakukan pengisian formulir dokumen data tanah. Lengkapi formulir data tanah bangunan Anda hingga akhir halaman ini. Klik selanjutnya untuk melanjutkan tahap unggah dokumen teknis.
Lengkapi data dengan unggah dokumen teknis sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Lengkapi data opsional jika dibutuhkan dengan mengunggah dokumen tersebut. Klik perbaikan data apabila ingin memperbaiki data yang telah diisi. Klik simpan sebagai draft apabila ingin menyimpan dokumen yang telah diisi. Setelah dokumen teknis telah terunggah semua, klik kirim permohonan. Muncul notifikasi terkait verifikasi data bangunan yang Anda isi dan unggah sudah benar. Jika yakin, klik simpan. Status permohonan telah berubah menjadi verifikasi kelengkapan dokumen.